latar belakang konflik pandangan dunia religius dan sekuler mengenai aborsi, dari kelompok kami memandang dari beberapa sudut pandang. Pertama, dari definisi medis. Definisi medis mengatakan bahwa aborsi adalah praktek menghentikan kehamilan dengan jalan menghancurkan janin dalam kandungan, sehingga aborsi ini jika tidak aman menjadikan penyebab utama kematian seorang ibu. Secara statistik memang tidak ada angka rilis statistik yang pasti di Indonesia. Namun dari website PBB, World Health Organization, terdapat estimasi 22 kasus aborsi pada setiap 1.000 perempuan dengan rentan usia antara 15 hingga 49 tahun. Dan 97% diantaranya terjadi di negara berkembang. Lalu dipandang dari sudut pandang hak asasi manusia, PBB mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Jadi kesehatan bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Akses pada kesehatan yang layak merupakan hak asasi manusia yang harus diperoleh. Dan hal ini termasuk layanan terhadap aborsi tentunya, di mana kurangnya akses terhadap aborsi yang aman termasuk pasca tindakan aborsi tersebut dapat menimbulkan resiko fatal bagi wanita, tidak hanya fisik, tapi juga mentalnya. Lalu bagaimana secara hukum di Indonesia? Kami dari Fakultas Hukum melihat ini, bahwa kegiatan aborsi yang dilakukan di Indonesia merupakan tindakan ilegal atau tindakan yang dianggap melanggar hukum, karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai hal yang dilarang, namun ada juga hal yang diperbolehkan, di mana aborsi tersebut diperbolehkan. Misalnya jika terdapat indikasi medis mengancam nyawa si ibu atau karena korban pemerkosaan. Syarat-syarat aborsi juga diatur dalam peraturan tersebut. Salah satunya adalah harus dilakukan oleh tenaga yang berwenang, jadi bukan sembarangan. Nah, dalam presentasi kami nantinya, kami akan membahas dengan menarik pro dan kontra mengenai aborsi dari sudut pandang religius atau agama, yaitu Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu, juga dari sudut pandang kesehatan maupun demografi tertentu, Gen Z, yang nanti akan teman-teman lihat dari Gen Z ini akan mempunyai dua pendapat yang berbeda, yang mana satu pro-life, yang satu lagi pro-choice. Akan membahas hubungan dengan wawasan dunia agama terhadap aborsi. Jika kita berbicara tentang agama, atau dalam bahasa Latinnya adalah religare, yang berarti mengikat kembali, sehingga agama dapat diartikan bahwa seseorang mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Sementara wawasan dunia merupakan cara pandang seseorang yang dipengaruhi beragam faktor, seperti sistem kepercayaan, kebudayaan, agama, filsafat, tatanan nilai, dan masih banyak lagi. Sehingga wawasan dunia religius dapat diartikan merupakan cara pandang seseorang berdasarkan kepercayaannya kepada Sang Pencipta. Hal ini menjadi sangat personal karena dipengaruhi beragam faktor, baik empiris maupun non-empiris. Jika kita melihat ke belakang di zaman Yunani kuno yang beraliran teosentrisme, di mana mengacu pada pandangan bahwa Tuhan adalah pusat dari alam semesta. Kekuasaan gereja di masa itu merupakan kekuasaan tertinggi yang mengatur tatanan masyarakat yang sangat pro terhadap kehidupan. Hal tersebut didukung pandangan beberapa filsuf ternama seperti Pythagoras dan Hippocrates. Dalam bukunya On the Nature of the Woman, Hippocrates menuliskan, "Aku tidak akan memberikan obat-obat yang mematikan meski diminta. Aku juga tidak akan memberikan obat-obatan kepada seorang perempuan yang bisa mengakibatkan aborsi." Seluruh agama besar di dunia berpijak pada aborsi sebagai pro-life atau pro-kehidupan. Pro-life merupakan pandangan yang menentang adanya aborsi, yang menyatakan bahwa janin itu mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun termasuk ibu yang mengandungnya. Kami akan membahas satu persatu mengenai aborsi berdasarkan wawasan dunia agama, Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Dalam hukum Islam, aborsi dikategorikan sebagai masalah yang khilafiyah, di mana tidak ada kesatuan pendapat di kalangan para ulama. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada dalil yang benar-benar kuat di dalam Al-Quran sehubungan aborsi. Hasil Munas MUI tahun 1983 menyatakan bahwa aborsi adalah haram, karena dinyatakan kehidupan dalam konsep Islam adalah suatu proses yang dimulai sejak terjadinya pembuahan pada janin.
MUI dalam fatwanya nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi menyatakan bahwa aborsi adalah haram hukumnya. Namun diberikan pengecualian karena bersifat darurat dan hajat. Darurat adalah karena kondisi ibu yang sakit parah atau kehamilan tersebut mengancam nyawa sang ibu. Bersifat hajat, misalnya janin yang dikandung dinyatakan memiliki bawaan secara genetik yang cacat dan tidak dapat disembuhkan. Termasuk juga kehamilan akibat perkosaan. Namun, aborsi harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari, karena di dalam Islam dipercaya ruh ditiupkan pada hari ke-40. Wawasan dunia Kristen juga menentang adanya aborsi. Hal tersebut beranggapan, pertama, kehidupan sejak ovum dibuahi bernilai di hadapan Tuhan, karena ternyata adalah kudus dan harus diselamatkan dengan harga apapun. Kedua, kematian dan kehidupan harus ditinjau dari sudut rohani. Ketiga, aborsi mempunyai dampak emosional, spiritual, dan jasmani. Keempat, aborsi bertentangan pada pandangan Alkitab yang menyebutkan bahwa Tuhan memberi 2 perintah utama kepada umatnya, yaitu kasihanilah Tuhanmu, Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ayat di atas mengandung pesan agar umat manusia saling mengasihi dalam kehidupan, bukan hanya pada orang sekitar, namun juga termasuk pada janin dalam kandungan. Yang ketiga adalah wawasan dunia dalam agama Buddha yang menentang segala pembunuhan dalam bentuk apapun. Dalam ajaran Buddha dikenal adanya teori karma, yaitu suatu teori sebab dan akibat. Setiap tindakan yang didasarkan pada kemauan sendiri akan menghasilkan efek atau akibat. Apabila perbuatan baik akan menghasilkan akibat yang baik, dan perbuatan buruk akan berakibat buruk. Hal itu dikarenakan oleh alam dan hukum itu sendiri. Selanjutnya adalah aborsi dalam ajaran agama Hindu, di mana termasuk perbuatan yang disebut himsa karma, salah satu perbuatan dosa yang disejajarkan dengan membunuh, menyakiti, dan menyiksa. Karena berdasarkan falsafah atma atau ruh tersebut sudah ada atas kuasa dari Hyang Widi. Dalam kitab suci Rigveda pada salah satu dalil dinyatakan bahwa tidaklah diizinkan mencelakakan bayi, apalagi sampai membunuhnya walaupun masih dalam kandungan sang ibu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa agama-agama di dunia secara tegas melarang tindakan aborsi. Dalam perkembangannya terdapat pengecualian dengan aturan yang sangat ketat dalam upaya mempertahankan nyawa dan kehidupan sang ibu. Saya akan menjelaskan terkait aborsi dalam sudut pandang wawasan dunia sekuler. Sebelumnya, rekan saya sudah menjelaskan dalam wawasan dunia religius, aborsi dianggap sebagai pro-life atau dia termasuk dalam teosentris agama zaman pertengahan. Nah, berbeda dengan wawasan dunia sekuler, di wawasan dunia sekuler dia termasuk dalam istilah pro-choice atau aborsi ini merupakan pilihan bebas dari manusia. Sebagai contoh, seandainya seseorang sudah memiliki banyak anak tapi tidak sengaja hamil kembali, bagi wawasan dunia sekuler, dengan menganut prinsip pro-choice, aborsi dapat dilakukan. Jadi, setiap individu berhak memilih apakah dia mau melahirkan anak kembali atau tidak dilahirkan. Atau contoh lain, misalnya ada seorang wanita diperkosa lalu hamil, lalu wanita tersebut tidak menginginkan anak itu, dan karena anak tersebut berasal dari hasil pemerkosaan, maka berdasarkan pilihan bebas, orang tersebut dapat melakukan aborsi. Nah, di sini letak perbedaan ya rekan-rekan antara wawasan dunia sekuler dan wawasan dunia religius, di mana wawasan dunia sekuler menitik beratkan pada bebas pilihan atau pilihan bebas, yaitu pro-choice tadi. Dan ini termasuk dalam antroposentrisme zaman modern. Berbeda dengan wawasan dunia religius yang mengutamakan atau menitik beratkan pada pro-life, yaitu hidup dan matinya itu adalah pilihan atau kehendak dari Tuhan. Sedangkan di wawasan dunia sekuler, hidup dan mati adalah pilihan manusia. Saya boleh dikasih penjelasan, Pak, bagaimana pandangan agama Islam terhadap adanya tindakan atau praktek menggugurkan kandungan atau aborsi itu sendiri, Pak? Makasih. Terkait dengan aborsi menurut Islam, mungkin pertama kalau dari ayat Al-Qurannya sudah jelas ya, dari ayat surat Al-Isra ayat 31,
bahwa janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Mungkin berawal dari ayat Al-Isra ini, juga berikutnya adalah surat Al-Isra ayat 33 juga sama, sampaikan juga janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dan membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Di Quran untuk berikutnya juga tidak sampai dalam surat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 151 yang maknanya sama. Katakanlah, marilah bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuatlah baiklah kepada orang tua, ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan beri rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang bersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Yang mendasari perbuatan aborsi itu salah, tidak benar, sehingga ulama-ulama yang baik ulama-ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa aborsi dilarang. Jadi memang banyak mazhab. Di sini ada mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah, dan semuanya memang hukumnya berbeda-beda. Namun kita ambil fatwa MUI aja di Indonesia. Ini fatwa MUI tentang aborsi nomor 4 tahun 2005, Mas Teman. Di sana dengan mendasarkan ayat suci Al-Quran tadi dan juga kaidah fikih, hadis dan juga hadis fikih, maka para ulama sepakat dalam fatwa MUI itu disampaikan nomor 1 bahwa aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi diastasis pada dinding rahim ibu, nidasi. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, aborsi dibolehkan karena sebab adanya uzur, baik yang bersifat darurat maupun hajat. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. Itu ya, mungkin 3 itu kriterianya. Insya Allah MUI sepakat dengan ulama klasik maupun kontemporer bahwa aborsi qabla nafik al-ruh dilarang, baik fuqaha Syafi'iyah, Hanabilah maupun Hanafiyah. Terima kasih sekali atas kesempatan dan waktu yang diberikan, atas ilmu yang sangat bermanfaat ini Pak, sudah membantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan salah satu calon ibu yang sedang hamil dari Gen Z. Perkenalkan, nama saya Nia Paramita, umur saya 24 tahun. Apakah Anda pro atau kontra aborsi? Kontra. Karena aborsi itu adalah suatu rencana pembunuhan. Lalu bagaimana misalnya dengan pekerja seksual yang sudah hamil dan tidak mengetahui siapa bapaknya? Apa pendapat Anda tentang itu? Jawaban saya tidak setuju, karena itu adalah suatu resiko yang diambil seorang pekerja seksual yang harus menanggung resikonya. Bagaimana kedepannya itu akan terjadi? Mungkin dia harus melakukan pencegahan sebelumnya yang akan terjadi itu. Baik. Jika memang itu sudah terjadi, mungkin dia harus menanggungnya dan menerimanya. Dan gimana pun itu adalah seorang bayi. Yang akan tumbuh, yang akan tumbuh menjadi besar, dan jika emang melakukan pembunuhan, itu akan melanggar norma-norma yang berlaku. Dan agama Anda dan juga, agama juga. Oke, sekarang kita akan beralih ke koresponden berikutnya, juga merupakan perwakilan dari Gen Z. Tapi sekarang koresponden kita belum menikah sepertinya ya. Halo, nama saya Devina, saya baru berusia 20 tahun. Baik, apakah Anda pro atau kontra aborsi? Aborsi saya pro. Pro, mengapa?
Karena banyak para pemuda-pemuda gitu yang ngelakuin hal tersebut, tapi itu mereka kadang nggak pakai pengaman gitu-gitu, daripada anaknya nanti nggak diurus atau bahaya juga kan sama umur yang masih muda, kalau hamil melahirkan juga itu kan bahaya. Iya. Lebih baik diaborsi sih. Lalu bagaimana dengan norma-norma adat ataupun agama yang Anda pegang? Apakah ada kontradiksi di dalam hati Anda atau Anda melihatnya ke arah rasionalisme? Lebih rasional aja Lebih gitu? rasional. Lebih rasional ya. Kenalkan. Hai, nama saya Yunita, usia 34 tahun. Saya adalah seorang ibu dengan 2 orang anak. Apakah Anda pro atau kontra aborsi? Saya berada di tengah-tengah. Saya mungkin bisa jadi pro, bisa juga jadi kontra. Berarti relatif. Bisa dijelaskan? Saya akan pro jika kejadiannya itu tidak dalam keadaan persetujuan dua belah pihak. Artinya, misalkan contoh korban pemerkosaan atau mungkin anak di bawah umur. Nah, saya itu akan pro untuk aborsi. Tapi saya akan kontra jika itu terjadi pada usia yang sudah dewasa atau sudah bisa menentukan hidupnya. Lalu bagaimana pendapat Anda terkait dengan pekerja seksual yang hamil dan tidak diketahui siapa ayahnya? Oke, sepertinya sih harusnya dia tetap harus bertanggung jawab ya, karena yang namanya pekerja seksual dia harusnya tahu sama konsekuensi pekerjaan dia. Ada banyak cara untuk tidak terjadi, jadi bisa menggunakan alat KB atau ya banyak cara lah untuk tidak menjadikan seorang bayi gitu. Lalu apa artinya setuju atau tidak terhadap aborsi? Untuk pekerja seksual tidak setuju. Oke, baik. Tadi Anda bilang setuju terhadap anak-anak di bawah umur dan yang korban pemerkosaan. Ya. Lalu kembali lagi, apabila dikaitkan dengan norma-norma adat dan ataupun agama kita, tentunya kan melarang. Bagaimana? Secara realistis ya, realita yang terjadi pada akhirnya anak-anak di bawah umur dan korban pemerkosaan itu setelah dia terjadi atau misalkan dia hamil dari korban pemerkosaan, yang ada dia malah jauh lebih depresi, tidak akan mengurus anaknya, dan itu juga akan memberikan gangguan mental buat wanitanya dan juga untuk anaknya. Jadi banyak pihak yang dirugikan gitu. Jadi daripada itu anak hidup dengan kesengsaraan misalnya, jadi dia tidak dianggap sama ibunya, dia tidak punya ayah, dan mungkin ibunya juga tidak mau melihat dia atau tidak mau mengurus dia, jadi mending tidak usah dilahirkan. Berarti pertimbangan rasionalnya lebih berat ya, lebih menjadi pertimbangan. Karena banyak kejadian ketika korban-korban pemerkosaan tidak ditanggung jawab, maksudnya orangnya tidak bertanggung jawab, banyak yang bunuh diri, banyak yang malah membuang anaknya, itu saya rasa jauh lebih tidak manusiawi. Oh ya. Nama saya Muhammad Faiz Zafran, umur saya 20 tahun dan belum menikah. Oh, belum menikah. Baik. Apakah Anda pro atau kontra aborsi? Saya kontra terhadap aborsi. Mengapa? Karena kalau menurut saya setiap insan yang sudah dilahirkan, yang sudah diberikan oleh Tuhan itu, dia itu punya punya waktu untuk merasakan hidup di dunia, gitu. Jadi saya nggak suka orang yang membunuh nyawa secara tidak bertanggung jawab. Kaitannya dengan norma-norma agama juga ya? Saya sangat bertentangan dengan agama Anda. Iya, betul. Artinya Anda akan bertanggung jawab dengan segenap hati apapun yang terjadi, kalaupun misalnya Anda menghamili seseorang. Ya, betul. Oke, baik. Apapun yang terjadi, saya akan bertanggung jawab. Terima kasih. Baiklah, kita pada kesimpulan. Menurut kelompok kami, aborsi dalam pandangan wawasan dunia sekuler memang berbeda dengan aborsi dalam pandangan dunia religius. Dalam pandangan dunia religius dengan pro-life yang muncul pada zaman pertengahan atau teosentrisme, di sana saat itu pengaruh agama sangat-sangat dominan. Sedangkan disandingkan dengan wawasan dunia sekuler dengan free choice-nya yang hadir pada zaman antroposentrisme atau zaman modern, mereka mengedepankan free choice tadi. Jadi pertentangan tersebut hingga saat ini masih terjadi dan memang belum ada titik temunya.